Oke, gimana Den Atep? Apa yang mau Anda utarakan Den Atep? Yang pertama, terima kasih banyak ya atas pelajarannya yang banyak ya. Sebentar Den Atep, ini saya mau tanya dulu, Anda ini Muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim, baik. Tapi Anda Muslim tapi mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang saya berikan. Ya, karena memang itu yang saya dapatkan itu tidak dari dulu, nggak ada yang seperti sampean gitu langsung buka ayat. Saya langsung buka ayat loh, kalau sampean baca ayat itu saya langsung buka gitu loh. Dan itu benar, saya bilang waduh Bang Edi ini hebat gitu. Tapi saya tes dulu Bang, jangan-jangan Anda Kristen nyamar, jangan-jangan. Coba saya tes dulu. Kalau memang Anda Muslim, boleh. Betul-betul, coba bacakan surat-surat dalam Al-Quran, biar kami dengar. Boleh. Yang pendek aja ya. Silakan. Inna kama lailatul qadri khairum min alfisya tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta maqam. Sah nih, oke udah sah Bang, Muslim. Ya, Muslim. Jadi Anda Islam, tetapi Anda mengatakan terima kasih kepada saya karena saya banyak memberikan pelajaran-pelajaran kepada orang Islam. Betul. Luar biasa. Yang jadi masalah kenapa Anda masih tetap Islam? Itu juga yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang, Bang. Aku juga paham yang Abang bilang gini. Semakin membaca Al-Quran, semakin tidak paham, itu betul. Betul. Saya alamin sekarang. Karena seiringnya usia ya, terus terang aja kalau dulu kan apa kata kiai telan gitu kan. Jadi nggak pernah banyak nanya ya. Tapi seiring usia saya ini udah usia hampir 60. Justru banyak pertanyaan ya, karena kalau saya di Quran itu begini, ada ayat yang A tapi di hadis B gitu ya. Jadi aduh ini yang mana yang benar gitu loh. Saya juga banyak pertanyaan seperti itu. Gitu loh. Dan saya tanya kepada kiai, itu juga jawabannya wallahu a'lam banyaknya. Begitu Bang Edi. Nah, tapi kenapa Anda masih tetap Islam, Bang? Kenapa Anda tidak meninggalkan agama Islam itu? Karena saya masih berpikir, sorry ya Bang Edi ya. Saya masih berpikir agama lain juga sama seperti itu. Gitu. Itu yang saya khawatirkan. Apakah Anda sudah pernah mempelajari Kristen, Yahudi? Belum. Itu berarti kesimpulan Anda terlalu terburu-buru. Kalau Anda mengatakan, agama lain juga seperti itu kesimpulan yang menurut saya ceroboh. Begitu. Coba Anda baca dulu Bible itu, dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti Anda akan dapati bahwa isi Al-Quran itu mengambil atau mencontek isi daripada Bible itu. Walaupun menconteknya secara keliru, secara serampangan seperti itu. Ya, saya juga pelajari gini, Bang. Kenapa ya saya bilang Islam ini banyak dalam tanda kutip yang menjelekkan Yahudi Nasrani. Bahkan gini, Bang. Dulu ya tahun 75-an, ini saya cerita dulu lagi kecil. Abang tahu dengar gak kalau orang Islam itu kalau berhubungan suami istri malam Jumat, ya itu dulu waktu saya kecil nih. Kata Ustadz begini, ini kalau yang udah keluarga, ketika hubungan malam Jumat, itu sama dengan membunuh dua orang Yahudi atau Nasrani. Nah iya. Dulu. Iya. Itu bukan hanya dulu, sampai sekarang. Bahkan ada ceramah ustazah itu. Barang siapa yang melakukan hubungan intim di malam Jumat, maka pahalanya sama dengan membunuh 40 Yahudi atau 50 Yahudi.
Karena memang Bang, Islam itu adalah ajaran yang berisi kebencian kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi orang tidak pernah tahu itu karena ketika orang belajar agama Islam, mereka tidak belajar agama Islam, mereka itu belajar huruf-huruf Arab. Lihat di pengajian-pengajian, lihat di pondok-pondok pesantren, orang dididik untuk membaca huruf-huruf Arab. Makanya kalau kita lihat ada, misalnya Anda punya rumah dekat surau, punya rumah dekat musola, pasti Anda akan sering mendengar anak-anak kecil mereka mengaji. Guru ngajinya kan salah, bacanya salah, bukan a tapi a, bukan alif tapi oin, Iya. Banyak seperti itu. Betul. Jadi yang diajari kepada anak-anak kecil, orang-orang Islam, bukan isi Al-Quran, tetapi bagaimana cara membunyikan huruf-huruf Arab. Seandainya mereka tahu isi Al-Quran, pasti Quran itu akan dicampakkannya. Begitu, Bang. Betul. Ini sedang saya alami sekarang. Ya. Karena gini Bang Edi, saya dulu ngaji dari umur 5 tahun. Itu sampai umur 15 tahun, kebetulan rumah saya dekat pesantren. Ya. Saya berpikir waktu itu sih ya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi saya pikir sekarang, kok ngaji memahamin Quran aja sampai belasan tahun. Apa itu memang dipersulit atau bagaimana? Bahkan gini Bang Edi ya. Dulu saya ngaji itu diterjemahkan pakai Jawa kuno dulu. Ya, santri-santri itu gitu baru Indonesiakan. Saya bilang gini, itu apa enggak menambah waktu, enggak buang-buang waktu gitu Bang Edi. Sampai saya pertanyaan juga. Terus saya berpikirnya sekarang nih, saya belajar Quran dari dulu, apa gunanya ya sekarang untuk kehidupan gitu. Saya masih bertanya seperti itu. Mungkin nih banyak banget yang menghujat saya nih gara-gara kita ngobrol Bang Edi ya. Dan itu udah saya anggap wajar ya. Karena saya sering bertanya sama kiai, ya itu kayak Bang Edi bilang, selalu jawabannya Wallahu alam. Itu yang walau alam gitu, itu tidak ada kepastian. Bahkan Bang Edi bilang Nabi Muhammad aja tidak dijamin ke surga. Iya, tapi ustaz-ustaz kiai itu ayat itu jarang diterangkan. Gitu loh. Mereka menerangkan hanya ayat yang mengenakan masyarakat, misalnya selalu bahas surga gitu. Nah, penontonnya pun senang banget ketika ustaznya itu ngomong masalah surga, masalah bidadari, ya. Begitu. Iya, jadi dan itu udah mengakar. Iya. Jadi Islam itu memang berisi janji-janji kepada pria-pria jomblo di medan perang. Iya. Makanya mereka itu akan dijanjikan kenikmatan-kenikmatan seksual. Karena mereka itu memang pada awalnya itu adalah sekelompok pria-pria penjarah. Gitu loh. Mereka menjarah, mengambil ghanimah, harta rampasan perang begitu. Dan menawan wanita-wanita dijadikan sebagai tawanan-tawanan atau milkul yamin itu. Perempuan-perempuan hasil tawanan perang itu. Seperti itu. Itulah sebenarnya kerja orang Islam itu dari dulu itu. Seperti itu. Iya, saya juga baca Al-Mu'min ayat 5 atau 4 ya kalau nggak salah. Itu kan pergaulilah istri-istrimu dan budak-budakmu. Nah, itu sampai sekarang kan ada dan itu dibaca. Tapi kiai-kiai itu nggak pernah nerangin itu secara jangan salah, gitu itu tidak dibaca artinya. Tidak dibaca artinya, dibaca Arabnya. Makanya orang Islam nggak tahu. Iya. Betul. Makanya begini, ada sebuah saya katakan ini konspirasi global dalam agama Islam ketika membaca Al-Quran. Al-Quran harus dibaca huruf Arabnya.
Kemudian tajwidnya, qol-qolanya harus tepat. Kemudian bagaimana harus membacanya dengan tartil, harus membacanya dengan langgam tertentu. Sehingga 40 tahun waktu seperti yang Anda katakan, belasan tahun bahkan puluhan tahun, habis waktu untuk mempelajari huruf-huruf Arab itu. Belum sempat mereka membaca artinya, sudah meninggal. Betul, iya, kapan mau membangun negara ya? Iya, mereka belum sempat membaca artinya, sudah meninggal duluan. Seandainya mereka sempat membaca artinya, pasti mereka tidak akan percaya dengan isi Al-Quran itu. Begitu. Bang Edi, bahkan saya itu gini, Bang Edi sekarang gini. Saya mau nanya, mungkin ini Bang Edi belum terpikirkan ya. Kalau Bang Edi punya teman, sahabat 4 orang, 5 orang, ya, kira-kira gampang nggak kalau mengasih pelajaran sama 4 orang itu? Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya cerdas, nyambung ya gampang-gampang saja. Tapi kalau orangnya bengak ya susah. Gini maksudnya Bang Edi. Di Islam itu masalah sholat aja itu masih perdebatan. Itu padahal yang pokok. Ya. Karena tidak ada contoh dari Rasul. Saya bilang gini, itu kan Rasul sahabatnya nggak banyak. Kenapa nggak ngasih contoh? Gerakannya gitu loh. Itu tidak ada Pak. Sampai dicari itu sholat seperti apa gerakan itu dalam Quran tuh nggak ada. Gerakan itu kan dibikin dari fikih. Fikih itu kan baru-baru berapa tahun ini istilahnya, belum ribuan tahun. Terus gini, Quran itu zaman dulu nggak ada tajwid. Tajwid itu kesini setelah fikih. Ya. Dan dari kalau ada orang Islam ngomong bahwa Nabi Muhammad pinter ngaji, bahkan ada yang ngomong sholatnya Nabi aja sampai katanya bengkak kakinya, itu saya tanda tanya. Sholat tahajud misalnya jam 3 sampai jam 4. Masa Nabi sampai bengkak berapa jam gitu loh. Itu buat saya tanda tanya, walaupun saya orang Muslim loh. Yeah. Bang Eli, saya sampai ke situ. Saya bilang jangan-jangan Nabi Muhammad tuh nggak ada. Ya. Kenapa? Kok nggak diajarin sobatnya untuk sholat supaya turun-temurun sama gitu loh. Nggak ada. Nggak ada suatu hadis yang menyatakan ruku ini bacaannya ini. Nggak ada. Gitu loh. Nah itu aja Bang Eli ya. Yang jadi pertanyaan itu, saya bahkan dihujat tuh sama orang-orang. Katakanlah, wah saya katanya orang nggak beriman. Saya cuman gini nanyain, di mana dalam Quran sholat itu gerakan bacaannya? Saya tanya itu bukan mereka nyari dalil, malah saya dihujat gitu. Bisa-bisa darah Anda dihalalkan. Bisa jadi. Ini juga mungkin komen-komen coba Bang Edi baca, pasti banyak yang menghujat saya. Iya, karena Islam itu memang tidak terbiasa dengan yang namanya seperti ini, Bang. Islam itu selama ini ditutupi, tertutup, dan dilindungi oleh undang-undang penistaan agama. Makanya nggak berani orang speak up, orang nggak berani ngomong. Makanya saya pernah bilang, jika undang-undang penistaan agama dicabut dari negara ini, dan orang bebas speak up soal agama, termasuk agama Islam, termasuk agama Kristen, maka khusus agama Kristen saya katakan, khusus agama Islam saya katakan, maka saya bisa memastikan dalam waktu 15 tahun, orang tidak akan lagi ada yang percaya dengan Islam. Kalaupun ada yang percaya, ya tinggal Juma sama Yusuf PI, tinggal mereka berdua. Karena mereka berdua adalah orang yang tidak punya akal. Gitu. Benar, Bang. Seperti contoh sholat tadi, Bang. Kita masalah sholat ya. Kan di dalam agama Islam, sholat itu kan sebagai tiang agama. Itu pondasi, termasuk bagian pondasi dasar. Tetapi untuk gerakan sholat saja, itu orang Islam semuanya beda-beda. Mazhab, Syafi'i, Hanafi, Hambal, beda semuanya. Ada yang takbiratul ihramnya begini. Ada yang di depan begini.
Ada yang di atas begini. Tapi kalau ditanya maknanya, mereka nggak ada yang tahu. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Mereka nggak ngerti itu gunanya apa. Emang kalau begini terus Allahnya nggak senang. Oh, saya tidak senang kalau tanganmu begini. Tanganmu harus begini, begini, begini. Ah, ini begini. Gimana kayak begitu? Gerakan-gerakan sholat Iya, itu, bayangkan gerakan sholat itu tidak diketahui artinya oleh orang Islam. Tidak diketahui. Kenapa kok bisa begitu? Dan beda satu sama lain. Antar mazhab itu beda-beda. Nah, kalau ditanya orang Islam akan punya jawaban seperti ini. Oh, itu semuanya benar. Itu dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat pernah mencontohkan begini, pernah contoh. Berarti kesimpulannya adalah begini. Kalau begitu, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini, Anda boleh sholat begini. Lalu kenapa Anda menyimpulkan satu gerakan saja? Itu pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, berarti Muhammad sendiri sholat dalam posisi ngasal. Yang ngasal, kadang-kadang dia suka-suka dia begini. Berarti kan Muhammad dalam posisi ngasal kesimpulannya. Kemudian yang ketiga, ada sebuah hadis. Hadis itu berkata begini, boleh kita itu melakukan dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Jadi ketika ada mazhab Hanafi atau mazhab Hambali, mereka beda gerakan sholatnya, maka harus dimunculkan satu kebohongan yang seperti ini. Kedua-duanya benar. Karena Muhammad pernah sholat dengan cara yang demikian dan demikian. Tapi pernyataan itu adalah dusta. Karena belajar dari hadis boleh berdusta dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Makanya saya bilang Islam memang dibangun di atas kebohongan. Iya. Iya Bang Idris. Cuman Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003-420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk... kalau saya banyak cerita begini, gini Bang Elis, ini mungkin sejarah ya. Mungkin Bang Elis belum terpikirkan. Bang Elis tahu kan Borobudur? Ya. Terus tahu kan Prambanan? Tapi Bang Elis tahu nggak di Borobudur sendiri itu mungkin tidak ada orang agama Buddha. Terus di Prambanan sendiri mungkin tidak ada orang Hindu. Tapi di Bali orang Hindu nggak punya candi. Kira-kira perkiraan apa tuh yang Bang Elis kan cerdas nih.
Kira-kira apa artinya itu? Iya, jadi kalau kita belajar sejarah, memang pada waktu itu, pada waktu zaman kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, itu muncul yang namanya ekspansi. Ini ada dua teori yang mengatakan ya. Jadi orang-orang Hindu atau orang-orang Buddha, itu mereka melakukan migrasi ke arah timur karena ekspansi atau serangan dari orang-orang Islam. Ini teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua itu teori bencana alam. Bagaimana ketika Gunung Merapi meletus itu menutup semua candi-candi itu sehingga tertutup, kemudian mereka migrasi. Tapi saya lebih percaya kepada teori yang pertama, bahwa ketika raja-raja Islam seperti kerajaan Demak, kerajaan ini berkuasa, mereka mengikuti ajaran Muhammad itu. Mereka melakukan ekspansi atau pemaksaan agama Islam. Sehingga orang-orang yang pada waktu itu ada di sekitar candi-candi itu mereka migrasi ke arah timur. Seperti itu. Bagaimana menurut Anda? Ya. Kalau menurut pandangan saya, kan banyak dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin ya. Tapi kalau lihat fenomena sejarah itu, justru orang-orang itu lari mungkin karena dikejar mau dibunuh tuh kalau nggak masuk Islam. Ya. Gitu loh. Kalau saya membaca dari situ, gitu ya. Cuman kan itu pun nggak dikupas dalam pelajaran. Gitu. Dibilangnya apa? Seperti buru-buru itulah keajaiban Nabi dunia, Sulaiman. gitu ya. Kalau saya sampai kritis ke situ, Bang. Ini kenapa ya? Saya bilang di Bali orang Hindu, tapi di Bali itu malah nggak ada candi, gitu loh. Terus di Jawa Tengah candinya banyak, tapi nggak ada orang Hindu, kan lucu. Kalau secara sejarah mungkin di situ tuh dulu pusatnya orang Hindu. Betul, gitu betul. loh. Ketika Klaten, kita tapi ya, kemana? ketika penggalian itu terus dilakukan oleh para ahli-ahli sejarah, bahkan secara tidak sengaja, itu hampir di seluruh Indonesia itu ditemukan peradaban Hindu-Buddha. Jadi saya pernah berangkat ke sebuah museum Indonesia, itu Museum Gajah, tepatnya di seberang Monas ya teman-teman, kalau mau main ke sana, teman-teman akan melihat itu peninggalan-peninggalan negara kita. Ketika penggalian dilakukan di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di mana-mana, di Padang, Sumatera Barat, ya, itu ditemukan yang namanya seperti arca-arca peninggalan-peninggalan agama Hindu dan Buddha, seperti itu. Ada satu arca besar sekali, itu ditemukan di daerah antara perbatasan Sumatera Barat dan Jambi. Jadi, saya baca deskripsinya itu. Jadi selama ini itu petani itu menggosok aritnya atau menggosok alat-alat pertaniannya di situ. Mereka menggosok di situ karena di bekas kaki atau tangannya itu ada bekas gosokan. Nah, pada suatu waktu ini orang penasaran, ini apa ini batu ini ketika ingin disingkirkan. Ternyata setelah digali-gali, oh ternyata itu arca. Itu besar sekali, itu gede sekali dia. Nah, itu peninggalan. Nah, kalau kita belajar sejarah ya, belajar sejarah bagaimana Islam berkembang di Nusantara, di Indonesia, kita jangan menutup-nutupi. Cuman saya tidak berani speak up karena saya itu nggak berani ngomong kalau saya nggak benar-benar menguasai. Tapi informasi yang saya dengar memang seperti itu. Memang pada waktu Islam berkembang, ketika dia mulai besar, mulai menduduki kekuasaan, mereka melakukan yang namanya kekerasan dan pemaksaan agama. Seperti itu. Iya. Itu. Terus yang jadi pertanyaan saya ya, kenapa kiai-kiai itu tidak menerangkan yang pahitnya gitu di Islam, selalu yang bagusnya, tidak pernah membahas yang surat At-Taubah itu tidak, mereka seperti takut kehilangan pasar gitu. Betul. Jadi selalu yang dibahas tuh surga neraka,
oh bahwa nanti itu bidadari. Saya bilang kalau hanya cuman main begitu ngapain sih kita jungkir balik ibadah? Itu loh, siapa yang berpikir begitu? Cuman saya sendiri malah dianggap ini lu Islam apa bukan? Itu banyak. Tapi Anda kritis, Anda kritis nih Bang. Anda ini adalah orang-orang yang kritis begitu. Makanya saya kadang-kadang orang Islam itu menganggap saya ini seperti asal bicara gitu. Padahal orang yang mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh mendalam, mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh mendalam, akan mengalami hal yang Anda alami. Itu sudah saya alami begitu loh. Memang akan berat sekali untuk mempercayai dua kitab itu. Bahkan saya sambil bercanda, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami Al-Quran, mendalami hadis, dalam satu malam saja, maka keesokan paginya Anda akan menelpon tukang loak agar segera membawa buku-buku itu dari rumah Anda. Iya. Aku sering banget dengar sampean ngomong begitu. Tapi gini Bang Edi, berani nggak orang-orang Kristen di Indonesia menjamin kampanye begini? Orang Indonesia, kalau orang Kristen yang jadi presiden, dijamin negara Indonesia maju dan dijamin tidak ada korupsi, berani nggak mengkampanyekan begitu? Nah, sudah ada suara-suara seperti itu. Sudah waktunya presiden itu dari orang Kristen. Tetapi ya nanti mereka kayak Ahok, tahu nggak? Kemarin waktu Pak Ahok, Basuki, waktu menjadi gubernur di Jakarta, tahu nggak ulama-ulama Islam apa khotbahnya? Apa tidak ada dari seluruh Jakarta ini? Apakah gak ada yang Muslim lagi? Katanya. Nah, itu yang terjadi kayak begitu, Bang. Iya. Apalagi dalam skala nasional. Gitu loh. Saya itu setuju Bang Edi, kalau mayoritas itu memang memimpin, tapi dengan cara perlihatkan keunggulannya, bukan cara menggunakan ayat untuk menjegalnya. Contohnya gini ya, bahwa pemimpin itu harus laki-laki, jangan jegal perempuan yang pintar, tapi laki-laki harus lebih pintar daripada perempuan, itu mantap gitu loh. Terus misalnya jangan di luar Islam jadi presiden, orang Islam ya sampean mesti begitu juga, sama mesti unggul gitu loh. Ya jadi, begini masalahnya kan kita ini kan motivasi. Sistem kita ini kan masih pemilihan yang disebut suara terbanyak kan. Nah umat Muslim ya pastilah dia pilih yang Muslim kalau ada pemilihan umum kan. Jadi memang Pak Luhut kan pernah bilang tuh, Pak Luhut Binsar Panjaitan, kalau kamu tidak pegang dua ini, kalau kamu nggak pegang satu Muslim, satu Jawa, maka kamu susah jadi presiden. Ya, dia bicara dalam hal, dia bicara kasar-kasaran saja. Memang orang Indonesia itu cenderung akan memilih sesamanya. Gitu. Belum inilah masyarakat ya maklum lah, kita kan baru 80 tahun merdeka gitu. Kalau saya nggak begitu Bang Edi, saya dalam pilih DPR, saya malah memilih Batak loh dua-duanya untuk daerah. Misalnya untuk DPRD, DPR pusat, saya yang pilih orang-orang Batak. Iya, saya jujur aja tuh pilih yang Putra Nababan ya. Itu untuk pusat saya pilih dia malah. Saya nggak memilih, Tapi begini Bang, intinya masyarakat kita itu harus memang dimajukan pikirannya. Masyarakat Indonesia itu harus begitu. Dalam hal berpikir seperti itu. Nah, orang Indonesia ini tidak maju-maju. Kenapa orang Indonesia ini terus-menerus, mayoritas ya, saya tidak katakan semua. Kenapa mayoritas dari rakyat orang Indonesia tidak maju-maju? Karena habis waktunya baca huruf-huruf Arab itu. Pagi-pagi udah baca. Salah bacanya itu.
Anak-anak, teman-teman sekalian, pengajian nanti kumpul di Masjid At-Taqwa ya. Itu habis waktu anak-anak kita mempelajari hal-hal tidak berguna. Gitu loh. Iya, betul. Saya setuju, Pak. Saya setuju. Makanya kemungkinan Indonesia itu 2045 kalau masih seperti ini, ya sulit. Karena gini ya, saya pernah mendengar di TikTok. Ini orang Islam juga yang ngomong. Negara paling rajin berdoa itu orang Indonesia. Kerjanya sedikit. Nah, dibalik negara yang doanya sedikit, tapi kerjanya banyak, Belanda. Makanya ekonomi Belanda tinggi terus. Nah, saya agak curiga. Kita kan dijajah Belanda 350 tahun ya. Apa memang ini tuh kejahatan terstrukturalnya orang penjajah dulu gitu ya, supaya orang Indonesia tidak setuju saya dengan itu. Itu kita agak berbeda pendapat. Gini, Bang Atep. Sebenarnya pendidikan atau pola hidup, artinya dalam 24 jam ini orang-orang kita, orang Indonesia ini harus mengisi waktunya dengan apa? Itu yang harus kita ubah gitu loh. Makanya kalau saya jadi menteri, ada menteri kemajuan anak-anak bangsa, harusnya ada menteri begitu. Saya akan rubah ini jam-jamnya. Karena bayangin Bang, jam 6 sholat, jam 7 sholat, jam 12 sholat, jam 5 pagi. Bayangin, ini waktu habis buat sholat-sholat saja. Mending kalau tahu artinya. Kalau orang Islam ngerti, gini kenapa, begini kenapa. Masih mending, ini kagak tahu Bang. Kagak tahu mereka begitu tuh kenapa. Yang diucapin juga apa juga kagak tahu. Bayangin, lagi gongseng-gongseng mie goreng. Sreng. Hayyalah sholat. Ditinggalin tuh bisnis. Kapan kita mau maju? Coba. Iya. Justru itu banyak yang menurut saya sih salah pengertian bahwa kan ada dalam Al-Quran tuh bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah kepadaku katanya. Nah itu banyak ketika ibadah itu ritual. Gini. Kalau saya malah gimana? Iya, itu kan dikatakan, tidaklah kami ciptakan jin dan malaikat illa liya'budun, katanya. Kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembahku. Jadi memang, saya pernah membahas tema ini, seorang muslim yang sejati harus beribadah selama 24 jam. Karena tujuan diciptakannya jin dan manusia menurut Al-Quran adalah hanya untuk beribadah. Bukan untuk yang lain. Nah, lalu orang muslim memaknai ibadah itu begini. Itu ibadah, makanya peang. Itu ibadah. Mereka tidak tahu ibadah itu apa. Makanya sering di sini. Apa sih makna ibadah? Ibadah itu kan dari kata abdu, penghambaan. Apakah penghambaan diri itu adalah begini-begini? Habis itu korupsi, mencuri. Iya, itu. Iya, bahkan seorang Muhammad dia tidak mengerti makna ibadah. Seorang Muhammad, bayangkan, pimpinan kepalanya orang Islam tidak tahu definisi ibadah. Karena dia pernah berkata, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, barang siapa yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah, katanya, dia akan masuk surga sekalipun berzina, sekalipun mencuri. Bayangkan. Padahal salah satu contoh perbuatan musyrik itu adalah mencuri. Salah satu contoh perbuatan musyrik itu adalah berzina. Apa sih musyrik itu? Musyrik itu kan perbuatan menyekutukan.
Kalau seorang muslim dia mengambil langkah berzina, berarti dia lebih mentaati iblis ketimbang lebih mentaati Allah. Betul? Iya. Nah, ketika dia lebih mentaati iblis, sesungguhnya itu perbuatan musyrik. Gitu loh. Dia sedang menyekutukan Allah karena dia lebih mentaati iblis untuk mengikuti jalan iblis dan mengambil perzinahan. Tapi kata Muhammad, yang penting tidak menyekutukan Allah, berzina, mencuri, masuk surga. Tapi Bang, saya nggak percaya sebenarnya Muhammad ngomong gitu. Saya nggak percaya sebenarnya ngomong gitu. Itu adalah karangan-karangan para penulis hadis. Gitu loh. Makanya ketika orang belajar hadis, orang akan melihat sosok Muhammad yang disesuai dengan keinginan para pengarang hadis itu. Begitu. Ya dulu kan kalau nggak salah ada berita gini. Presiden Libya tuh Bang, Muammar Gaddafi. Dia mengundang para ulama seluruh dunia bahwa dia bilang bahwa dia tidak percaya dengan hadis, dengan fikih. Ya, yuk kita berkumpul, kita bahas itu. Rumah, makan, hotel saya bayar. Itu tidak ada yang datang. Gitu loh. Tidak ada yang datang gitu loh. Sampai mungkin meninggal dunia itu Presiden Libya, saya dulu pernah ini kata Buya Sakur ya, itu nggak ada yang datang. Gitu. Jadi sebenarnya kan saya sendiri itu gini Pak. Bang Edi, kalau fikih itu tahu nggak artinya fikih? Fikih itu secara etimologi apa maksudnya? Fikih itu kan ajaran-ajaran atau yang dilengkapi oleh ulama-ulama gitu maksudnya. Itu hukum Pak. Jadi tidak ada jauh bedanya seperti di kita hukum pidana, hukum apa. Dan harusnya itu bisa dirubah. Karena itu kan, ya itu ulama yang menyepakati seperti sholat kan di fikih adanya. Gitu loh. Nah, ya, pengajaran-pengajaran atau hasil daripada kesepakatan ulama-ulama kan. Karena dia tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis, begitu. Iya. Itu semua tuh benar fikih gitu ya. Termasuk pahala itu fikih. Gitu. Yang bicara kiai, terus nanti kalau di akhir zaman misalnya dia nanti tidak ada, siapa yang bertanggung jawab gitu. Karena itu kesepakatan kiai. Tapi sama mungkin pasti banyak yang hujat juga. Tapi benar Bang, yang Anda katakan itu benar. Sebenarnya banyak orang-orang Islam yang berpikir seperti Anda, terutama dari kalangan terpelajar. Orang-orang Islam dari orang-orang yang kuliah mengambil jurusan-jurusan Islam, ya kan, studi hadis, studi ilmu Quran, ya, ulumul Quran, ulumul hadis dan lain sebagainya. Itu banyak yang memiliki pemikiran seperti Anda, tetapi mereka ini takut berbicara. Mereka hanya berbicara dalam ruang-ruang tertutup. Mereka tidak berani berbicara secara publik. Karena apa? Itu tadi, undang-undang penistaan agama itu. Itu sebenarnya kekuatan Islam itu ada di undang-undang penistaan agama itu. Itulah yang membungkam semua mulut-mulut orang untuk berbicara. Seandainya itu dicabut, saya sudah bilang, beri waktu 15 tahun, tidak ada lagi yang percaya agama Islam. Gitu loh. Iya, itu mungkin. Karena itu teralami sama saya juga. Sekarang tuh saya baca-baca terus mana nih. Termasuk kalau nonton Edi nih, saya buka ayat, ya bener ya. Dalam Al-Quran kok ada insya Allah, mudah-mudahan. Saya bilang ini termasuk ayat yang abang pernah ngomongin tuh yang surat Al-Fatihah. Itu saya udah dari awal udah ngomong. Ini bukan bahasa Tuhan, saya bilang ini bahasa manusia. Tapi kalau saya tanya ke teman-teman, oh itu dulu Allah ngajarin Nabi Muhammad. Itu ngarangnya itu. Kan yang Nah itu. Terus gini Bang Edi. Dalam Al-Quran itu banyak robana. Coba Bang Edi lihat. Robana itu apa Bang Edi? Ya Tuhanku. Iya. Masa yang penciptanya Tuhan bilang ya Tuhanku?
Benar nggak? Iya, jadi ketika kita membuka Al-Quran, Al-Quran itu kan dibuka dengan kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yaumiddin. Kalau kita baca sampai terakhir, waladolin. Nampak sekali, ini kalau orang Islam tidak terkontaminasi atau tidak dijejali dengan dogma-dogma ya. Nampak sekali, ini adalah sebuah doa atau sebuah syair kepada Allah dari orang tidak dikenal. Dari seseorang anonimus. Gitu loh. Malik Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini pasti yang ngomong bukan Allah. Ini pasti yang ngomong adalah sang penulis ayat ini. Gitu loh. Tetapi tidak diketahui ini siapa penulisnya. Makanya saya simpulkan, ketika saya membaca Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai Anas, saya simpulkan bahwa Al-Quran ini adalah buku dari seorang anonim. Anonimus yang tidak diketahui siapa penulisnya. Begitu. Makanya saya menghabiskan waktu 13 tahun. Saya baca Al-Quran, saya baca Bible. Hebat. Antara 65 sampai 75% isi Al-Quran itu adalah ambilan-ambilan atau kutipan-kutipan dari dalam Bible. Ini banyak Muslim nggak tahu. Gitu. Ya gimana mau tahu orang yang dibaca huruf-huruf Arab itu terus dari dulu. Kecil, baca tajwid. Sudah remaja, baca tajwid. Udah gede, tajwid lagi. Udah besar, sampai besar. Waktu mau meninggal nggak sempat baca artinya. Iya, belum sempat dia baca artinya, udah meninggal duluan. Ada pertanyaan dikit Bang Edi. Tapi kenapa banyak orang Kristen juga yang mualaf gitu loh? Nah, ya, kenapa banyak orang Kristen yang mualaf? Pertama-tama, yang mualaf-mualaf ini, mereka itu tidak pernah membaca Quran dan tidak pernah membaca Bible. Begitu. Itulah yang menyebabkan mereka mualaf. Kalau mereka mempelajari Al-Quran, membaca Bible, ya tidak mungkin. Tapi banyak orang-orang yang mualaf itu akhirnya meninggalkan agama Islam, Bang. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Halo, Bang Atep? Waduh, macet ya teman-teman. Oke lah, terpental ya, macet ya. Yuk. Please, iya. Teman-teman silakan. Kalau Anda Muslim, ayo kita diskusi ya. Apalagi Anda pemikir-pemikir atau orang-orang yang kritis terhadap agama Islam. Silakan, Anda boleh bersuara. Makasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih. Ya, teman-teman saya ucapkan makasih ya. Teman-teman, kepada teman-teman yang telah memberikan support, yang telah memberikan dukungan kepada saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, dananya
saya rasa sudah cukup terkumpul ya untuk mission trip atau untuk mengadakan kunjungan ya. Sebentar ya. Untuk dana kunjungan yang ke Oklahoma itu saya rasa sudah cukup ya. Biayanya sudah cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menambahi ya juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena saya mau 2 kali nih. Jadi setelah yang pertama kemudian saya akan yang kedua. Nah, kenapa kok 2 kali Bang? Karena yang pertamanya kita pakai pesawat. Yang keduanya kita lewat jalur darat begitu teman-teman. Karena ada yang kita angkut. Kalau naik pesawat itu kita cuma survei saja. Nah, kepada teman-teman ya, sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin mensupport mission trip atau kunjungan ke ke Oklahoma, teman-teman bisa support saya di sini ya. Saya balikan dulu kamera saya. Ini khusus ya teman-teman ya. Khusus buat yang ke Oklahoma. Jadi kalau teman-teman ingin membantu, teman-teman bisa support saya untuk dana pengadaan khusus yang ke Oklahoma. Jadi ini bukan yang di BRI ya, tapi ini yang di Mandiri. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya, supaya tidak tercampur. Karena saya pisahkan ya, saya pisahkan untuk yang dana rumah Apologet sama dana khusus kunjungan ke Oklahoma. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, ada yang di tulisan berjalan, ada yang di layar. Kalau yang di layar ini dananya khusus kunjungan ke Oklahoma. Kalau yang di tulisan berjalan di bawah, itu yang rumah Apologet. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Silahkan kepada yang muslim-muslim, kalau ingin berdiskusi, silahkan ajukan permintaan naik. Kita kasih naik ada Hatib Ilhami. Yo, Hatib Ilhami. Ya, silakan Hatib Ilhami. Isi. Hatib. Alih dari Muhammad. Tayo mo sa parang bago tayo na luka luna roje. Harus entar dari Muhammad kalau kalian Sudah dipanggil tak iya tidak dengar. Hatib Ilhami, silakan nyalakan kamera Bang. Ani kalian babat takin pakilan. Kita tuh nanti ini kepakilan. Waduh, dia nampaknya lagi ngobrol-ngobrol. Dia nggak sadar sudah dinaikkan. Oke, kita kasih naik ada Santri Kapok. Ini yang kemarin lagi nih Santri Kapok. Ya, Santri Kapok, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ini yang kemarin nih Santri Kapok. Yuk, Santri Kapok. Nyalakan kamera Anda, Bang. Nah. Halo, Dit. Iya, mantap. Iya, gimana, Bang? Santri Kapok. Ya, saya sih nggak mau bahas tentang masalah Yesus. Saya cuma mau tanya tentang tadi sampean bahas sama Atep. Siapa itu Atep siapa? Den Atep. Den Atep ya. Coba diulangi lagi itu tentang masalah sholat, tentang masalah Al-Fatihah. Kok kamu tadi bahasanya kalau Al-Quran ini sangat menghina sekali bagi kami, khususnya kaum muslim, menganggap kalau ayat Al-Quran ini buatan tangan manusia. Itu dalilnya apa? Baik. Menurut Anda yang menulis Al-Quran manusia, jangan merokok Bang ini. Oh, ya. Saya heran loh. Mereka ini setiap orang yang agama Islamnya kuat, setiap orang yang menggebu-gebu membela Islam, di detik yang sama dia kuat ngisep rokoknya. Ya enggak. Heran saya. Begini, untuk masalah rokok ini di agama kami memang hukumnya makruh. Makruh ini itu fikih juga, Bang. Iya, makanya makruh kan kalau dilakukan saya nggak kena dosa, kalau ditinggalkan saya kena Iya, pahala. itu hawa nafsu Anda, Bang. Yang mengatakan itu adalah hawa nafsu Anda. Nah, enggak.
Kamu kok nggak percaya nih? Oke lah, jangan bahas itu. Kita fokus yang tadi saja, biar kita nggak lari kemana-mana. Gini Bang Santri kapok, gini loh. Anda tadi mengatakan bahwa yang saya katakan itu adalah sebuah penghinaan. Padahal, menurut saya. Oke. Menurut Anda yang menulis Al-Quran itu siapa? Yang menulis memang itu yang menulis. Kalau kita kembali ke sejarah, itu yang pada masa sahabat itu dikumpulkan karena memang khawatir dari beberapa sahabat Nabi. Ditanya yang menulis siapa ini malam. Coba jawab simpel. Apakah yang menulis Jibril, Allah atau manusia? Yang menulis cetakan Ya, cetakan itu kan ketika dia dicetak, maksudnya yang menulis Quran pertama kali itu siapa? Yang menulis pertama kali itu para sahabat. Manusia kan? Ya. Ya. Nah, berarti Quran adalah buatan manusia, setuju? Enggak setuju. Yang menulis bingung. Ini dia. Ini dulu. Gimana? Intinya saja. Kamu punya dalil enggak? Apa di Bible apa-apa yang di situ mengatakan kalau Quran ini buatan manusia? Kalau yang menulis, kalau yang menulis memang sahabat. Sahabat manusia enggak? Ya manusia, Nabi manusia, sahabat manusia. Kalau Edis, setan. Nah, kan? Gini, Santri. Kamu kok marah? Saya nggak marah, saya nggak pernah marah. Saya ini orang yang jarang sekali marah di channel saya ini. Yang marah-marah muslim-muslim. Enggak, ini aku lihat. Begini Santri, pelan-pelan Santri gini. Oke. Kita buka Al-Fatihah ya. Ya, betul. Kita buka Al-Fatihah. Al-Fatihah dibuka. Aku saja yang kamu jangan baca Al-Fatihah nanti kamu mu'alaf loh. Saya saja yang baca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Terus siapa yang mengucapkan Al-Fatihah itu? Itu adalah kalamullah. Yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan sekarang aku. Bang, kita ini kan berbicara asal muasal. Bukan berbicara sekarang ini. Pada waktu itu ada pertama, tenang dulu Bang. Kalau Anda ngomong, saya ngomong, kita nggak ketemu. Ya kan? Biar bagus kita diskusi. Gini, waktu itu pertama kali diucapkan, siapa atau ucapan siapa itu untuk pertama kalinya? Itu ucapannya Allah yang diturunkan wahyu pada Muhammad melalui malaikat Jibril. Oke, ucapan Allah. Sebentar, tenang. Jadi Allah mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya, betul. Apa arti ihdina siratal mustaqim? Ihdina siratal mustaqim, ya Allah, semoga kami ditunjukkan ke jalan yang benar. Oke, ihdina siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Ya, bimbing kami. Tenang. Tadi kan Anda katakan itu ucapan Allah. Ya. Jadi Allah meminta supaya ditunjukkan ke jalan yang benar. Sesat dong Allah. Ini makanya saya bilang sulit ini kayak begini nih. Sulit. Begini. Gimana? Kamu yang pemahamannya salah. Itu kan kalamnya Allah. Diturunkan malaikat Jibril untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan Muhammad saja tidak ada loh di situ, Bang. Mana? Di dalam Al-Fatihah itu tidak ada di situ Muhammad, tidak ada di situ Jibril. Nah itu ihdina kita. Kita itu ya yang baca siapa? Ya Muhammad. Bukan. Ya malaikat gini loh, aduh nggak nyambung dia. Gini. Gimana? Kita bukan bicara siapa yang baca. Kita berbicara siapa yang pertama kali mengucapkan.
Untuk pertama, tenang Bang, tenang. Untuk perdana, tahu perdana? Perdana itu pertama kali. Ya. Yang pertama kali ngucapkan ihdina siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siapa yang ngucapin itu untuk pertama kali? Malaikat Jibril. Berarti perkataan Jibril. Iya, perkataan Jibril. Jibril berarti sesat. Kok bisanya sesat Jibril? Karena dia minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itu karena mengajari Nabi Muhammad supaya mengajari mana di situ mengajarinya? Tidak ada di situ Jibril lagi ngajarin Muhammad berdoa. Kalau Jibril mengajari Muhammad berdoa, harusnya bunyinya begini. Kul, katakanlah ya Muhammad. Kul ya Muhammad. Ihdina siratal mustaqim. Kalau itu masuk akal. Ini Jibril memerintahkan kepada Muhammad supaya Muhammad mengucapkan ini. Tapi di situ tidak ada kata-kata kul. Tidak ada katakanlah. Nggak ada. Di situ tahu-tahu saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Yang memiliki hari pembalasan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kalau Anda katakan ini Jibril, saya rasa tidak tepat. Kami di sini pasti adalah sekelompok orang-orang, sekelompok manusia. Nah, iya. Gak mungkin di situ Jibril. Makanya saya bilang Bang, tenang. Makanya saya bilang, sangat-sangat kesimpulan yang logis bahwa Al-Fatihah adalah sebuah syair, sebuah doa dari orang tidak dikenal atau anonimus. Kok kamu bisa mengatakan kalau Al-Fatihah ini sebuah doa yang dari orang anonimus, orang yang tak dikenal itu mana? Karena isi dari Al-Fatihah itu sendiri nampak sekali itu sebuah doa. Coba saya tampilkan ya isi Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya. Terus ya, ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal lazina an'amta alaihim, yaitu jalan. Ya. Bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya. Walad dolin, bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya, berarti ini sebuah doa. Ya doa, makanya di belakangnya ada bahasa amin. Terus gimana? Nggak ada aminnya di situ, Bang. Setelah walad dolin, tidak ada kata amin. Dengar, tenang. Rumah saya, tenang Bang. Rumah saya itu tepat di samping masjid. Tepat di samping musola. Ya. Ya kan? Jadi saya tahu persis. Orang teman-teman saya main kok gimana. Jadi ketika mereka sholat Jumat. Walad dolin. Kemudian jamaah mengatakan, amin. Betul? Betul, memang betul. Saya cek Al-Quran, saya periksa. Ternyata setelah walad dolin selesai, nggak ada amin. Gini, boleh saya jawab? Gantian dong. Silakan. Kalau kamu memang narasimu itu dari hatimu itu memang mau menyudutkan Muslim. Kalau kamu kok berpegangan itu tidak ada di Al-Quran terus menghina Islam, itu ya lucu nih. Lucu. Begini, santri. Ya, begini dulu. Silakan. Kenapa kok setelah walad dolin itu ada amin? Karena kata atau kalimat amin itu maknanya istajib du'ana. Ngarang dari mana? Kepada Tuhan. Ya, lah kamu wong aku ini Islam ya tahu. Ya dalil tunjukkan. Jangan mentang-mentang Anda Islam, harus Anda tunjukkan dong dalilnya. Kamu buka amin itu di kamus Arab, itu ada yang maknanya. Tidak ada, Bang. Oke, sekarang gini. Gini, amin itu maknanya ulama mengartikan istajib du'ana. Semoga doa saya. Ngarang dari mana ulama? Karena panutan saya itu Nabi Muhammad dan pewaris Nabi itu para ulama. Nah, Anda tidak tahu asal usulnya. Gini,
Anda menjawab secara dogmatis, saya akan menjawab secara kajian ilmiah dan akademis. Baik, dari mana asal-usul kata amin? Dengarkan. Di mana asal-usul kata amin? Pernah dengar orang gereja? Pernah nggak dengar di gereja, entah Katolik, entah Kristen, Protestan, orang-orang yang beraliran sedikit ortodoks, ya, gereja-gereja yang gereja-gereja tua itu mengucapkan itu. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya kecil, saya itu ke gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Terus kalau Anda ke gereja HKBP, di akhir-akhir ketika mereka mau pulang, itu mereka akan berkata begini, amin, amin, amin. Ya udah. Tenang dulu. Itu masih ada di gereja-gereja yang liturgisnya itu masih ngikutin cara-cara yang agak lama-lama. Masih ada itu. Di Katolik ada, di HKBP ada, di gereja-gereja mana itu banyak masih ada seperti itu. Makanya saya bilang gini, sangat kuat sekali dugaan bahwa orang Islam nyontek orang Kristen. Gak percaya. Yang gak percaya. Kalau begitu dari mana kata amin itu datangnya? Dari penutup Al-Fatihah. Orang gak ada di surat Al-Fatihah? Apa di Bible ada itu yang tadi ada? Kamu bilang. Ada. Coba. Di Bible ada. Coba. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Bible. Waduh, sungguh nekat yang nyata dia ini, teman-teman. Baik, saya tunjukkan dalam Bible ya. Kamu, umat Islam itu amin maknanya semoga mengijabah atau apa namanya? Itu karangan orang Islam, Bang. Ya, iya, di dalam Al-Quran, begini, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran, tidak pernah ada kata amin yang bermakna kabulkanlah doa kami ijab. Nggak ada. Kata amin muncul. Sebentar Bang, satu-satu ngomongnya. Ini Anda selalu semangat 45. Tidak disertai dengan... Dari Anda ngomongnya semangat 45, tapi tidak disertai dengan intelektualitas. Semangat, tapi semangat boleh. Tapi jangan Itu nggak perlu pakai dalil sama intelektual. Kamu itu cukup pakai akal saja. Saya sudah tak pikir, ini. Makanya ini saya sudah siapkan Al-Quran. Kemarin kamu minta dibacakan, kemarin saya belum wudhu. Makanya saya dosa kalau saya megang Quran. Baik, saya bacakan Ulangan pasal 27 ya. Ada berkat dan kutuk. Nih, Mas, amin itu artinya apa? Amin itu dari bahasa Ibrani. Artinya bukan kabulkanlah doa kami. Ngarang bebas. Dari mana kabar ngarang? Nah, baik. Itu aminnya Kristen, aminnya Muslim. Iya, aminnya Islam niru orang Kristen dan Yahudi. Mana? Baik, kita mulai dari pasal ini ya. Masalah berkat dan kutuk. Perhatikan. Ya. Nih ya, orang-orang Yahudi itu mereka mengucapkan berkat dan kutuk di dua gunung ya, di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim. Perhatikan. Nih. Ke-12, dengarkan dulu biar Anda tahu arti amin. Ya, dengarkan. Ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu, Musa memberi perintah kepada bangsa itu. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di Gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu. Yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Binyamin. Dan seterusnya. Perhatikan, saya baca. Maka haruslah orang-orang Lewi boleh bicara dengan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Perhatikan. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak-anak yatim, janda, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah dan seterusnya. Oke, sekarang begini, yang mau saya tanyakan,
intinya. Arti amin itu artinya, sebenarnya artinya iya atau demikianlah itu terjadi. Itu sama, istajib. Oh, ngarang sama. Nekat yang nyata sama dari mana? Kamu. Oke, kalau begitu amin itu bahasa apa? Kalau gitu amin bahasa apa? Gantian, aku yang bicara. Stop. Gantian, aku udah paham. Itu tadi yang kamu baca, itu laknatan atau itu doa, permintaan. Sehingga berkatalah kalian semua amin. Artinya apa? Mengiyakan, ya. Oke, di mana ada amin dalam Al-Fatihah itu? Makanya itu amin itu. Bukan yang saya tanya, di mana aminnya dalam Al-Fatihah? Di amin Al-Fatihah itu tidak ada. Tidak ada, berarti aminnya nyontek orang Kristen dan Yahudi. Begini. Orang sholat, ya, di dalam sholat setelah Fatihah tidak usah baca amin, tidak membatalkan sholat kok. Nah, terus kenapa sekarang ada amin? Karena kita ngikutin Yahudi dan Nasrani, itu jawabannya. Jangan karena ngarang bebas. Itu yang kamu baca itu tadi. Amin itu mengiyakan doa, bodoh. Yang saya tanyakan di mana dalam Al-Fatihah kata itu? Setelah waladolin selesai, nggak ada kata amin. Selesai. Terus aminnya datang dari mana? Kalau itu kamu kok narasinya itu nyotek, itu Bible dikarang, ditulis tahun ditulis tahun berapa? Coba lari lagi ke Bible. Duluan mana? Oke, baik, santri. Duluan mana Quran? Bahas arti lain lagi. Sebentar, tenang. Ini kita selesaikan dulu pada satu kesimpulan. Saya kalau bahasa sesuatu harus tuntas. Gini. Mana lebih dahulu Quran dan Bible? Nah kamu dari mana? Coba aku jawab aja, aku dengar aja. Coba ayo. Angel. Tuturan. Enggak, yang saya tanya itu duluan mana Quran sama Bible? Duluan Quran, karena setelah Quran. Iya. Karena setelah Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Quran. Tidak ada kitab dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lalu bagaimana Quran menyebut Injil, bagaimana Quran menyebut Taurat kalau kitab itu tidak lebih dulu ada daripada Al-Quran? Duluan Injil, duluan Taurat daripada Al-Quran. Ya iya, yang barusan saya baca itu kan Injil dan Taurat. Oh, bukan. Itu ya udah, mana Injil dan Taurat? Yang asli Injil dan Taurat itu, ya Allah, sudah tidak ada. Nah. Mana? Tunjukkan. Ya sudah, mana Injil dan Taurat? Karena yang Injil dan Taurat yang asli, itu kamu mesti... Dalilnya mana? Mana dalilnya? Di dalam... Benar dulu, aku itu kalau ngomong sama kamu tidak perlu dalil. Nanti kalau tidak perlu dalil. Dengarkan dulu. Gimana? Dengarkan dulu. Di dalam Zabur, Taurat, Injil, itu di situ itu menerangkan bahwa nanti akhir zaman ada sosok seorang anak yang lahir dan ciri-cirinya begini-begini, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau di Bible selamat Anda dikerjain. Loh, Anda mengatakan di dalam Taurat, di dalam Injil ada nanti seorang yang ciri-cirinya seperti Muhammad. Kata siapa? Iya, betul. Kata siapa? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Mana Taurat, Zabur, yang Injil yang bilang begitu? Makanya kamu cari yang asli. Nanti jadi saya cari yang asli? Itu sama kayak Lia Eden. Kayak Lia Eden ngomong begini. Di dalam Al-Quran akan datang seorang nabi perempuan namanya Lia Aminudi. Tetapi Quran yang asli sudah tidak ada dan sudah dipalsukan. Ya congornya Lia Udin yang ngomong begitu. Kalau Anda... Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen.
Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU. Dengar, orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhan itu. Setuju? Kalau menurut Roy Suryo tidak. Kalau menurut Roy Suryo tidak, sama Dr. Tifa. Dengar. Orang yang menuduh adalah orang yang membuktikan tuduhannya. Setuju? Setuju. Kamu harus membuktikan. Anda menuduh bahwa tenang. Anda menuduh bahwasanya di dalam Taurat, di dalam Injil akan datang seorang nabi yang di punggungnya ada tompel. Mana Taurat yang Anda bilang itu mana? Yang di punggungnya. Nah ya makanya kamu cari dulu kitab Taurat yang Injil, nanti saya baca yang asli. Anda yang menuduh kok saya membuktikan, ini aneh Anda ini. Sekarang itu yang Taurat sama Injil yang Zabur yang asli. Sebentar, tenang. Gini. Saya tahu Anda anaknya Roy Suryo sesuai dengan kakak, betul? Enggak, salah. Ya udah, coba buktikan. Buktikan. Apa? Mana kakak yang ada Roy Suryonya sebagai orang tuamu? Ya memang bukan orang tua saya. Ya Anda harus buktikan, cari kakaknya itu yang ada tulisan Roy Suryo sebagai bapakmu. Nah kok mau nyari kakak? Nah seperti itulah tuduhanmu terhadap saya. Masa kamu suruh cari saya Injil dan Taurat yang isinya Muhammad adalah nabi yang kagak ada? Gimana? Masa kamu suruh membuktikan sesuatu yang tidak ada? Begini. Dalam Islam itu rukun iman itu mempercayai beberapa kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu tidak ada, kitab Bible itu tidak ada. Ya sudah, Taurat dan Injil. Oke, di mana Taurat dan Injil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi? Ada di Taurat, aku nggak punya tengah. Mana Tauratnya? Taurat dan Injilnya mana? Kok jadi saya nyari? Orang gimana sih? Bagaimana Anda menyuruh saya menyari sesuatu yang Anda tuduhkan kepada saya? Harusnya Anda yang menunjukkan. Itu sama saja saya menyuruh Anda mencari kartu keluarga yang Roy Suryo adalah bapakmu. Ya kagak ada, orang memang kagak ada. Kalau Anda dengar, kalau Anda saya suruh dengar santri kapok, kalau Anda saya suruh mencari satu kartu keluarga di mana bapaknya adalah Roy Suryo, anaknya santri kapok, kagak bakal ketemu. Karena memang itu nggak ada. Gimana? Memang kalau Roy Suryo jadi bapakku yang dikatakan memang nggak ada. Tapi kalau di Zabur, Taurat, Injil, di situ diterangkan bahwa nanti akan lahir sosok seorang nabi dengan ciri-ciri begini-begini. Bahkan pendeta yang beriman itu banyak sekali. Kamu cari saja ke Yahudi sana yang asli. Tanya, ini kata santri kapok begini. Orang Yahudi aja nggak ada yang percaya sama Muhammad kok, gimana? Kata siapa? Tidak ada satupun Yahudi yang percaya kepada Muhammad. Itu semuanya percaya. Cuman Edis TV saja yang nggak percaya. Jadi kamu mengatakan bahwa ciri-ciri Nabi gini. Tema lain.
Kamu Yang mengatakan lain, ciri-ciri Nabi ayat itu adalah yang ada tompel di punggungnya. Enggak, saya enggak bilang begitu. Oke, jadi ciri-ciri Nabi apa? Ciri-ciri Nabi adalah yang disebutkan di Taurat begini, dalam kitab yang saya baca begini, bahwa nanti ketika Nabi umur sekitar remaja 18 tahun, itu Nabi berdagang membawa dagangannya Dewi Khotijah. Ya. Halo? Begitu dia, halo. Begitu Nabi berdagang ke negara lain, keluar dari Mekah, itu Nabi karena dia lelah, dia istirahat di bawah pohon. Sekarang pohonnya masih ada, masih abadi. Dan di situ tak jauh daripada pohon beringin itu, kalau di Indonesia kayak pohon beringin. Kalau di Yordania benar. Kamu cek aja, Yordania ada pohon yang makin seperti gila beringin. tak tertolong gitu. Loh, nah, kok kamu bilang aku makin gila? Ini cerita dari apa namanya ini yang ada di Taurat begitu. Itu yang Di Taurat. Ya di Taurat, ya Injil, ya Zabur. Baik. Kalau kita Sebelum dengar, oke, tenang. Sebelum halusinasimu aku cerita. dengar Aku- santri dengar. Begini. Sebelum halusinasimu bertambah tinggi setinggi Monas, coba kau dengarkan ini. Dengarkan ya. Ya. Ini tanda Ya. kenabian Muhammad, perhatikan. Ya. Pak Ira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Ya. Dia masih bimbang. Dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian, teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan dimiliki memiliki bulu yang lebat. Sebentar. Tenang. Kalau kita baca Taurat, baca Injil, tanda kenabian itu adalah bernubuat dan bermukjizat. Kalau dia bernubuat, dia ngomong, besok terjadi gini, korban jiwa segini, gempa bumi begini, dan terjadi, itu bernubuat. Dan bermukjizat. Tenang, belum selesai, tenang. Tanda kenabian menurut Injil dan Taurat adalah bernubuat dan bermukjizat. Tapi kata Muhammad, tanda kenabian berupa tompel di punggung dan berbulu. Makanya saya bilang, pantas nggak ada yang percaya orang Yahudi dan Kristen sama Muhammad. Gantian. Terlepas daripada tadi ceramah dari Ustadz Basalama, itu ada tombelnya begini. Kamu kan tadi kalau benar itu Nabi yang diutus harus ada nubuat, harus ada mukjizat. Nubuat adalah ini saya mengikuti omonganmu saja. Nubuat adalah prediksi Nabi itu akan sesuai. Kamu belum tahu prediksi Nabi itu selalu sesuai. Yang pertama, Nabi memprediksi bahwa cucunya Husain dan Hasan itu mati dalam keadaan tragis. Itu memang Nabi sudah bilang begitu. Bahkan Di Fatimah, kitab mana? Makanya saya kalau tak tunjukin kitab, Nah, saya dari tadi Anda ngomong nggak ada kitab. Karena aku Tidak ada ngomongnya di sama dalam kamu. Quran. Tenang. Anda percaya dengan Al-Quran? Percaya. Oke, apakah menurut Al-Quran Muhammad punya anak? Apa? Menurut Al-Quran Muhammad punya anak nggak? Muhammad sama Quran ini ketika Quran diturunkan Bagaimana Anda katakan Muhammad memprediksi cucunya, sedangkan menurut Quran dia nggak punya anak? Tidak. Begini. Tenang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun. Tenang. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 40. Surat apa? Al-Ahzab ayat Al-Ahzab 40. Wih. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sabar sayangku, tak buka dulu ya. Surat Al-Ahzab. Oke. Al-Ahzab 40. Ya tahu. Berat dia ini teman-teman. Oke, tak buka dulu, tenang aja. Kamu jangan ya.
Sudah jelas-jelas itu Muhammad bukan bapak dari laki-laki di antara kalian. Masih Anda katakan Muhammad punya anak, punya cucu. Nabi Muhammad itu punya anak. Coba baca dulu surat itu. Bentar. Makanya untung Roma Irama sekarang sudah pinter. Dia sudah mempertanyakan keabsahan para Habib-Habib sebagai cucu Muhammad. Kalian mau aja dikerjain. Ayat berapa? Ayat Al-Ahzab 40. Ini netizen yang pendukungmu Kristen semua pada marah semua. Ayat 40 ya, Nis. Ayat 40 ya. Coba kamu baca. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Sebentar. Bentar. Saya itu soalnya nggak suka pakai Google. Kita buka aja. Kalau kamu sabar, ya ditunggu. Biar ini kan ilmiah. Kamu ngajaknya ilmiah. Itu netizen pendukungmu di ngano apa namanya ini. Sabar teman-teman. Kita bersabar. Beri sabar dikit. Kalau susah nyari orang Islam yang waras ya teman-teman. Sabar. Saya juga kalau cari orang Kristen yang agak gila nggak ketemu. Baru ketemu tahun ini 2025. Yaitu Edis TV. Silakan. Tadi surat apa? Saya lupa. Buset dah. Surat Al-Ahzab ayat 40. Ya sebentar tak cari. Kamu kok yang sabar? Sabar itu disayang Allah. Ada nggak di Bible kayak gitu? 4:18. Sebentar, 4:18. Buka Quran aja setahun. Ketahuan sekali Anda buka Quran waktu Idul Fitri doang. Kamu kayak dukun. Kamu kayak dukun tebak. Iya, Anda buka Quran aja lama sekali. Surat Al-Ahzab di mana aja nggak tahu. Surat Al-Ahzab itu surat yang ke-33. Ya, ayat 40 Ya, terus. Apa di situ dikatakan? Kamu baca, coba. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Coba, bener nggak? Betul. Terus coba baca. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Oke, artinya? Kamu artinya apa? Artinya terus. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Terus? Melainkan dia adalah seorang nabi dan penutup seorang utusan dan penutup para nabi, betul? Betul, penutup para nabi. Oke, dikatakan di situ Muhammad bapak dari siapa? Tidak, Nabi Muhammad itu artinya begini, bapak daripada laki-laki itu maksudnya bukan dia tidak punya anak. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki pun di antara kalian. Artinya dia tidak mungkin punya anak. Begini, yang tidak punya anak itu Yesus. Itu kalian semua rijalakum itu para sahabat, bodoh. Nah, sekarang saya tanya, dia bapaknya siapa? Bapaknya Fatimah. Apa Qasim? Anaknya Nabi Qasim. Sudah dikatakan dia yang laki-laki. Dia bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Sudah jelas. Kalian itu yang dimaksud para sahabat. Para pengikutnya, pengikut Muhammad, umat muslim. Muhammad itu bukan bapak dari kalian. Lalu bagaimana mungkin Habib A, Habib B, Habib C, Habib D. Muhammad itu adalah bapak kami. Kami adalah cucu Muhammad. Habis kalian dikerjain. Akhirnya kalian nyium sendal. Sendal Rasul. Turunan Nabi mengalir di dalam darah Nabi. Gimana? Makanya saya ini membantu supaya orang-orang Islam cerdas. Jangan sampai kalian mau dikibulin sama orang-orang ngaku cucu Nabi. Begini, itu sebenarnya yang bodoh itu kamu, kamu baca artinya Quran rijalakum ini bukan kok anaknya Muhammad, tapi itu para sahabat. Lalu
Nabi menikah sama Khadijah, punya anak yaitu Fatimatu Zahra yang dikawin sama sahabat Ali. Kalau anak yang laki-laki dari Muhammad itu semuanya mati karena nanti apa? Bertentangan dengan arti daripada walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalau anaknya Muhammad yang laki, Qasim, Abdullah kok tidak dicabut nyawanya, walaupun Nabi sedih, itu nanti akan tidak sesuai dengan sabda Allah. Maka anaknya Nabi mesti akan jadi Nabi. Begitu. Nah saya tanya, Yesus ini nabinya kamu apa bukan? Soalnya setiap nabi itu mesti bapaknya nabi. Jawab. Lari. Kok lari? Itu keterangannya begitu. Oh, Anda tidak iya. tahu bagaimana ceramah-ceramah ustadz-ustadz yang aku Habib mengatakan Coba. dalam setiap ceramahnya, kami Coba, ini ya. turunan Nabi. Betul. Jadi Para turunan abad Nabi itu tidak akan betul. disentuh api neraka. Oh, belum tentu. Tentu kamu Loh, jangan percaya kata sama- Muhammad, barang siapa yang di dalam dirinya mengalir darahku tidak akan disentuh api neraka. Itu kata Muhammad. Iya, Betul nggak? Begini. Tenang dulu, Muhammad- sekarang saya mau tanya. Betul tidak betul. bahwa Muhammad mengatakan tidak akan masuk neraka orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad? Tidak betul. Kalau dia tetap dosa, tidak tobat, tidak. Bagaimana dengan ceramah? Mana buktinya? Bagaimana buktinya? dengan ceramah Muhammad ketika ada seorang yang meminum darahnya? Nah, ini begini. Coba kamu tampilkan hadis itu yang meminum darahnya, minum kencingnya. Coba Baik. kamu tampilkan lagi. Baik, Coba. coba ya nih. Anda percaya Ya. pasti dengan Habib ya? Anda percaya dengan ulama ya? Saya kalau ulama percaya ulama. Baik, saya akan tampilkan. Tapi Tenang, Bentar. tenang. Aduh, ini Anda Bentar, ngomong terus saya ini, mau bilang santri. sedetik saja. Begini. Kamu tadi kan bilang, kamu percaya nggak sama Habib? Saya jawaban begini. Kalau Habib itu akhlaknya baik dan ilmunya baik. Memang Muhammad nggak perlu akhlak. Muhammad itu yang penting mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mau mencuri, mau berzina masuk surga. Oh, betul. Nah, ini saya terangkan lagi. Tenang, Saya sebentar berikan- gantian saya dulu. Tenang, gantian saya dulu. Dengar. Silakan, Dis. Lihat nih. Silakan, Dis. Yang ngomong ini adalah seorang ulama besar. Namanya Abdul Somad. Perhatikan. Ya, Perhatikan. betul. Saya perhatikan kalau Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Ya, Al-Quran minum darah itu dilarang. ya, betul. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Ambil darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang ya, diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, yang mana darah? Kau minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Stop. Ya, Stop. ini pernyataan Muhammad. Dengar, dari sini saya akan buktikan Muhammad itu seorang penipu. Perhatikan. Perhatikan. Muhammad berkata, orang yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad tidak akan disentuh api neraka. Tapi, di lain pihak, apa kata Muhammad terhadap Fatimah? Apa kata Muhammad pada Fatimah? Ayo coba. Muhammad berkata, ketahuilah wahai Fatimah, aku tidak berkuasa untuk melepaskan kamu dari siksa api neraka. Di satu sisi Muhammad bilang, tidak mungkin yang di dalam darahnya mengalir Muhammad masuk neraka. Di satu sisi dia bilang sama Fatimah, yang di dalam darahnya mengalir darah Muhammad, tidak berkuasa bahwa dia akan masuk neraka atau tidak. Ya. Kesimpulannya, Muhammad pastilah seorang tukang bohong. Ya. Silakan. Saya jawab ya. Yang pertama, kamu jangan begitu nih. Muhammad ini punya sifat sodik, yaitu tidak berbohong. Terus tentang masalah tadi, hadis yang dari Abdul Somad, memang saya sudah cross check. Ya, tentang masalah minum darahnya Nabi, terus kencingnya Nabi,
kalau keringat itu nggak diminum. Kalau keringat nggak diminum. Itu memang masih perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan itu setiap apa yang ada pada Nabi Muhammad itu suci. Dengan bukti ada yang lain. Ada yang mengatakan ulama ini ulama yang sahih saja. Kalau ulama yang kuat, kalau kencingnya Nabi Muhammad tetap najis. Terbukti setiap kali Nabi BAB atau mau sholat tetap wudhu. Berarti terbukti kalau Nabi itu kencingnya najis dan bersuci. Makanya dalam konteks hadis yang disampaikan oleh Abdul Somad itu terpotong-potong. Ulama mengatakan itu hadis doib. Palsu. Nanti begini. Bohong. Bis. Kasih dong saya waktu untuk bicara. Ya, silakan. Kalau hadis itu bohong, bukan Nabi yang mengatakan, tapi rawinya ini mengada-ngada. Begitu. Kalau hadis doib, hadis yang palsu, itu bukan Nabi yang berkata, bukan, tapi para sahabat dan di bawahnya ini tidak mendengar, tapi dia mengada-ngada. Makanya dalam ilmu hadis nanti di cross check perawinya yang menyampaikan hadis ini siapa, coba dicek. Kalau dia orangnya sering berbohong, sering maksiat, ini hadis jangan terlalu terburu-buru dikatakan sahih. Makanya itu hadis itu saya enggak dari kecil saya belum pernah mendengar hadis ada kencingnya. Memang saya enggak pungkiri ini, memang lafadznya begitu. Nabi itu bingung malam-malam mau mencari kencingnya itu di mana, kok ternyata ada budak yang namanya siapa, Baroh atau siapa, itu bilang syarab tuhu, tak minum Nabi. Nah kok diminum? Ya, kamu kalau sudah diminum, kamu akan selamat dari api neraka. Itu hadis doib. Nah tentang tadi Nabi yang mengatakan sama Fatimah, itu saya setuju. Memang bahkan anaknya sendiri Nabi tidak akan bisa menolong kepada Fatimah kalau Fatimah ini punya dosa. Itu tergantung Allah. Kalau Allah. Oke, berarti salah satu diantaranya bohong. Yang bohong perawinya, bukan Nabi. Itu Oke, berarti Anda setuju. Anda setuju bahwa banyak orang berbohong dengan mengatasnamakan Muhammad. Setuju. Bahkan berarti tidak menutup kemungkinan Al-Quran dan cerita-cerita tentang Muhammad semuanya bohong. Kalau yang ada di Al-Quran itu tidak bohong. Baik, kita ke Al-Quran kalau begitu. Ya, Oke. Ya, coba. Ya. Menurut Al-Quran dikatakan, ya, Muhammad berkata di dalam Al-Quran, tidaklah yang di... Surat apa? Surat apa, Dis? Baik, dalam surat apa? Anda kemarin sudah mengungkapkannya itu. Dikatakan di dalam Quran bahwa tidaklah yang diucapkannya berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul. Oke. Jadi setiap ucapan Muhammad itu adalah wahyu, betul? Bahkan tidak ucapan Muhammad. Sampai Nabi punya istri 9 itu bukan dari hawa nafsu, tapi dari mukjizat atau ya, fokus dulu. Itu surat berapa itu? Surat An-Naml ayat 3 atau berapa? Coba. Ya kamu, saya baik, saya bukakan dulu Qurannya. Iya. Baik. Aku kan membenarkan daripada kepahaman kamu. Saya nggak perlu menunjukkan ayatnya. Kamu yang baca, nanti kamu mesti salah. Saya yang meluruskan. Begitu, Besti. Baik. Ayo, coba. Baik, kita bukakan ya di dalam Quran surat An-Najm ayat yang keempat. Surat An-Najm. Sebentar. Ya. Tak cari ya. Saya itu kalau baca surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. An-Najm. Sebentar. Sabar ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Coba. Gimana? Artinya tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Betul. Itu arti yang sudah sangat betul sekali. Baik. Terus bagaimana? Artinya semua yang diucapkan Muhammad adalah wahyu, betul? Betul sekali. Baik, coba buka surat At-Tahrim ayat yang pertama sekarang. At-Tahrim ayat yang pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Meninggal koen. Ya, meninggal
meninggal dunia apa meninggal apa? At-Tahrim ayat pertama. At-Tahrim ayat yang pertama. Itu bukti menurut Al-Quran Muhammad seorang penipu. Baca. Ayo silakan. Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, benar. Udah ketemu. 560. 560. 560. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ayat pertama. Ayat yang pertama, At-Tahrim nomor 1. Ya ayyuhan nabi. Iya. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Oke, artinya. Yang kamu artinya baca. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu, betul? Ya, terus? Oke, di situ Muhammad ditegur nggak sama Allah? Ditegur, itu apa? Peristiwanya itu apa? Kamu tahu nggak? Baik. Kamu harus tahu peristiwanya Karena apa. Muhammad mengucapkan sesuatu di mana dia mengatakan sesuatu yang halal tapi dikatakan haram, betul? Nah, ya ucapannya apa? Harus tahu Baik. kamu. Menurut menuduh begitu. Baik. Menurut literasi orang Islam itu perkara mengenai, ada yang perkara mengenai istri atau budak perempuan dari Hafsah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah kenapa? Maria Al-Qibtiyah pada waktu itu disetubuhi oleh Muhammad di ranjangnya Hafsah. Lalu Hafsah marah kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, betapa engkau tega melakukan ini kepadaku. Kamu bersetubuh dengan budakku Maria Al-Qibtiyah di ranjangku pada giliranku." Lalu Muhammad bersumpah, "Aku haramkan mulai hari ini Maria Qibtiyah." Lalu turunlah ayat, "Mengapa kamu mengharamkan yang dihalalkan Allah bagimu?" Itu literasi yang pertama. Kemudian literasi yang kedua mengenai bagaimana Muhammad meminum madu di rumah Zainab. Jadi dia berkunjung ke rumah Zainab. Lalu dia meminum madu di sana. Lalu dia ketika pulang ke rumah ternyata Hafsah dan Aisyah bersekongkol. Nah, makanya Al-Quran ini buku cerita tentang Muhammad dan istrinya. Nah, dengar ya? Ya. Jadi ketika tenang. Nanti Anda giliran bicara habis ini. Tenang. Ketika Muhammad pulang, sehabis dia minum madu di rumah Zainab, Hafsah dan Aisyah bermufakat untuk berkata bahwa mulut Muhammad bau. Bau apa? Bau maghafir. Ya kan? Nah, ketika itu karena Aisyah dan Hafsah bersepakat untuk mengatakan mulut Muhammad bau maghafir, Muhammad berkata, "Demi Allah, saya tidak akan lagi minum madu di rumah Zainab." Jadi, ayat itu berkenaan bagaimana Muhammad mengharamkan sesuatu yang sesungguhnya halal. Padahal di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 tadi, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas apa yang keluar dari mulutnya? Bukankah yang keluar dari mulutnya adalah wahyu? Maka kesimpulannya adalah salah satu di antaranya haruslah pembohong. Apakah Al-Quran yang pembohong atau Muhammad yang pembohong? Coba. Kesimpulannya yang pembohong kamu, Dis. Coba silakan. Apa? Berkaitan dengan peristiwa apa itu dalam At-Tahrim ayat yang pertama? Soalnya apa yang kamu pahami itu memang semuanya salah. Coba apa? Kalau begitu berkaitan dengan apa itu? Ya, kita tetap bahwa Nabi Muhammad... tenang. Berkaitan dengan peristiwa apa itu At-Tahrim yang pertama? Nah, kamu tentang peristiwa apa coba? Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada dua tafsir mengenai Maria Qibtiyah yang disetubuhi Muhammad di ranjangnya Hafsah
dan berhubungan dengan madu. Yang mana? Pilih antara kedua itu. Yang perlu dipilih apa berarti? Oke, Anda tidak tahu Al-Quran, Anda di bawah saja. Belajar dulu. Belajar lagi baru datang lagi sini. Santri tapi nggak tahu apa-apa. Itulah teman-teman. Banyak orang Islam tidak tahu isi Al-Quran. Orang yang dibaca aja huruf Arab kok. Coba